PR besar Menteri Perhubungan, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Yusman Shafii Jamal. Pak Yusman, kalau kita bicara soal perhubungan, transportasi, bayangan saya mestinya ini sudah ada sebuah perencanaan yang luar biasa. Ada bukan master hanya plan-nya ya, betul. itu ya. Ada master plan-nya yang bukan hanya menyelesaikan permasalahan saat ini, tapi bagaimana 5-10 tahun ke depan atau bahkan mungkin 20 tahun ke depan ini sistem konektivitas kita itu akan seperti apa? Memang kalau di Kementerian Perhubungan itu sebenarnya sudah ada blueprintnya. Sudah ada blueprintnya. Di blueprintnya itu ada namanya itu ada 3 level. Satu sistem transportasi nasional jadi pusat. Kemudian sistem transportasi wilayah. Nah, wilayah provinsi dan wilayah kabupaten kota. Itu ya ada turunannya. Nah, berdasarkan turunan inilah sebetulnya dipersiapkan APBN. Jadi mana bandara yang harus didahulukan pembangunannya, mana pelabuhan yang harus dipendahulukan. Semua pendekatannya itu kewilayahan, pendekatan wilayah pertumbuhan. Nah, mungkin yang berbeda sekarang ini adalah kalau dulu itu bagaimana menentukan prioritasnya, kita menyebutnya sebagai visi dan misi dari Menteri Perhubungan. Itu dulu ya Pak dulu. ya? Tapi kalau Pak Presiden Jokowi sekarang kan mengatakan bahwa tidak boleh ada visi dan misi menteri. Yang ada adalah visi dan menteri, visi presiden. Nah, visi presiden itu sebetulnya bisa menggunakan blueprint yang sama, tetapi arah prioritasnya terbalik. Kalau dulu kita dari yang padat ke yang sepi, kalau sekarang terbalik dari yang sepi ke yang padat. Jadi maksudnya dari desa ke kota. Kalau dulu dari kota ke desa dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya menyebabkan Menteri Perhubungan ini harus menemukan inovasi lah katakan gitu. Bagaimana caranya menggunakan peta geologi peta geotransportasi yang sama untuk mewujudkan visi dan ini presiden. Contoh misalnya, kalau laut, kan sekarang dikedepankan laut. Laut itu kalau kita melihat laut yang sekarang ini, kalau kita mau menggunakan dari desa ke kota, dari misalnya dari Sorong ke Jakarta, justru kan itu nggak ada demand-nya. Angkutannya kan mungkin kosong malah, dari sini yang ke sana banyak. Nah, akibatnya kan kalau kita mau menggunakan pendekatan semacam itu, pertama kita harus membangun dermaganya di daerah, yang mungkin biayanya juga akan membesar, dan kemudian yang kedua juga kita harus menyediakan istilahnya sekarang public service obligation atau subsidi, di mana biaya operasi dari Pelni itu harus juga ditanggung misalnya, atau swasta juga harus dijadikan bagian yang penting dari itu. Nah, itu mungkin hal-hal semacam itulah yang menyebabkan terjadi penyesuaian, saya kira itu. Nah, kalau kita bicara soal tadi dikatakan oleh Pak Yusman, ini pergerakannya dari desa ke kota atau dari tempat yang sepi ke tempat yang lebih ramai. Sebetulnya kan selama ini terjadi juga, Pak. Contohnya misalkan kayak gini. Saya pernah ke Kalimantan, Pak, ke Tarakan sampai ke Pulau Sebatik sebetulnya. Itu kan tempatnya sepi. Dan mereka juga selalu perginya ke kota, tapi kotanya kota Tawau, Pak. Iya, benar. Biasanya keluar mereka kalau dibiarkan kepada swasta, mereka arahnya itu kan kepada tempat yang banyak yang misalnya itu bisa menutup ongkosnya. Nah, biasanya langsung ke daerah Malaysia atau ke daerah segala macam. Tapi kalau sekarang kan kita enggak. Kita ingin mengatakan bahwa mereka jangan ke Malaysia dong, harus ke pusatnya kita. Jadi misalnya dia ada kabupaten, harus kepada provinsi terdekatnya. Itu akan membutuhkan investasi yang luar biasa. Luar biasa. Di situ makanya akibatnya infrastruktur menjadi kata kunci. Mempercepat pertumbuhan pembangunan infrastruktur kata kunci. Nah, orang berpikir bahwa membangun infrastruktur itu dari infrastruktur yang sudah ada. Padahal sebetulnya itu belum terbangkitkan selama ini. Nah, apakah itu sudah ada di master plan-nya, Pak, sebetulnya kalau kita saya kira, pada zaman Pak? Kalau saya dulu ada master plan-nya, tapi sekarang mesti balik ya. Nah, itu yang sebetulnya selama ini dilakukan oleh Pak Jonan. Beliau selama setahun ini sebetulnya tanpa kita ketahui sebetulnya membalik keadaan itu. Jadi makanya kelihatan sekali beliau setiap hari saya lihat sampai jam 1 malam itu di daerah-daerah. Jadi saya kira hal semacam itu yang dilakukan. Nah, itu berarti dengan sistem desentralisasi kita, Menteri Perhubungan itu harus banyak berhubungan dengan gubernur malahan. Dengan kepala-kepala daerah. Kepala-kepala daerah harus menampung, karena mereka semua dengan janji kampanyenya kan mempunyai prioritas berbeda. Jadi yang harus
Berarti harus ada komunikasi politik dibuat juga yang baik dengan kepala jalurnya, daerah. bagaimana menyesuaikan APBD, mana yang APBN, karena kan nggak boleh berimpit. Ya. Kalau sudah dibiayai APBN nggak boleh dibiayai APBD karena nanti bisa ditangkap. Ini juga kan, menjadi, itu jadi hal semacam itulah. Jadi akibatnya Tugasnya dari Kementerian yang baru Perhubungan, ya? jadi koordinasi. Jadi itu termasuk PR besar yang kedua. Bagaimana menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik dengan kepala daerah. Dalam 3 tahun ke depan, paling tidak kalau kita bicara soal pemerintahan ini 2019 selesai, apakah kita akan melihat begitu banyak progres perkembangan yang sesuai dengan master plan ataupun yang diharapkan oleh masyarakat sebetulnya di bidang perhubungan ini, Pak Yusman? Saya tidak berani menjawabnya, tapi kalau lihat dari anggaran yang disediakan, selalu saya lihat dari tahun ke tahun selama 2 tahun ini saya kira diminta 100%, yang disetujui saya lihat masih 80%. Oke. Jadi masih ada selalu gap. Masih ada 20% 20% yang gap. kurang Jadi dari anggaran dan itu diajukan. bersifat akumulatif ya. Jadi karena itu. Jadi meskipun saya lihat sekarang prioritasnya sudah bagus, misalnya tiba-tiba sekarang banyak sekali pelabuhan yang dibangun misalnya di daerah Irian, Ya. di Papua, di daerah Sulawesi dan di daerah Kalimantan. Oke. Pak Yusman, terima kasih banyak Pak waktunya sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih pemirsa. Dan pemirsa, demikianlah Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.